Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sebuah teks yang usianya ribuan tahun, seperti Alkitab, bisa sampai utuh ke tangan kita hari ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng kisah detektif yang luar biasa ini. Coba kita berandai-andai sejenak. Gimana kalau naskah asli Alkitab itu hilang, dan yang kita punya sekarang cuma salinan dari salinan dari salinan? Apa kita masih bisa percaya sama isinya? Nah, ini dia teka-teki besar yang mau kita pecahkan. Fakta ini mungkin bakal bikin kaget. Tulisan tangan asli dari para penulis Alkitab, atau yang biasa disebut autograf, itu sudah nggak ada lagi loh. Semuanya sudah lenyap di telan waktu. Lantas, gimana kita bisa yakin kalau teks yang kita baca hari ini akurat? Mari kita cari tahu. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan telusuri 5 area penting dalam investigasi kita kali ini. Yuk, langsung kita mulai aja. Perhentian pertama kita, Perjanjian Lama. Pertanyaannya, gimana caranya para juru tulis zaman dulu bisa memastikan teks ini nggak berubah sedikit pun selama ribuan tahun? Jadi ada kelompok juru tulis Yahudi yang namanya Masoret. Dan mereka ini punya serangkaian aturan yang super duper ketat. Mereka bukan sekedar penyalin biasa, mereka itu kayak penjaga gerbang teks yang sangat teliti, memastikan setiap detailnya sempurna. Biar kebayang sededikasinya mereka, coba lihat angka ini. Mereka itu sampai menghitung setiap huruf dalam kitab suci. Contohnya, huruf Ibrani Alef itu muncul 42.377 kali. Kalau sampai hitungan mereka meleset satu aja, satu huruf, wah seluruh gulungan itu dianggap gagal dan harus dimusnahkan. Gila kan? Rasa hormat mereka terhadap teks itu benar-benar dalam. Kalau mereka nemu sesuatu yang sepertinya keliru, mereka nggak akan berani mengubah teks aslinya. Malah, mereka punya sistem canggih yang disebut Ketib Bar Square, di mana mereka bikin catatan di pinggir halaman untuk menyarankan koreksi, tanpa pernah menyentuh tulisan sucinya sama sekali. Selama ratusan tahun ya, satu-satunya jaminan kita cuma ketelitian para juru tulis ini. Tapi kemudian, sebuah penemuan nggak sengaja di tengah gurun mengubah segalanya. Ini adalah bukti terobosan yang ditunggu-tunggu. Jadi gini, sebelum tahun 1940-an, salinan perjanjian lama paling tua yang kita punya itu dari sekitar tahun 900 Masehi. Bayangin, ada jeda waktu lebih dari 1000 tahun dari tulisan aslinya. Pertanyaan besarnya, apa kita bisa benar-benar percaya pada teks yang disalin selama itu? Nah, disinilah gulungan laut mati masuk dan mengubah permainan. Tiba-tiba, para ahli punya naskah yang 1000 tahun lebih tua. Ini jadi semacam ujian pamungkas. Apakah teksnya tetap sama setelah 1 milenium penuh? Dan hasilnya, wow, benar-benar di luar dugaan. Waktu para ahli membandingkan gulungan Yesaya kuno dari Qumran dengan versi Masoret yang 1000 tahun lebih muda, teksnya itu nyaris identik. Ini bukti yang sangat kuat akan ketelitian para juru tulis kuno itu. Oke, jadi cerita Perjanjian Lama itu kan tentang pelestarian yang super hati-hati oleh segelintir orang. Nah, sekarang kita pindah ke Perjanjian Baru yang ceritanya beda banget. Di sini kita bukan ngomongin beberapa naskah yang dijaga ketat, tapi kita ngomongin banjir bukti. Ini bukan cuma puluhan atau ratusan loh, kita bicara tentang lebih dari 5.000 naskah Yunani kuno. Ini seperti harta karun bukti tekstual yang jumlahnya melimpah ruah. Di antara yang paling tua, ada yang namanya naskah papirus. Fragmen-fragmen ini, beberapa bahkan dari abad ketiga, itu seperti jendela waktu kita yang paling awal ke teks Perjanjian Baru, yang membawa kita sangat dekat dengan zaman para penulis aslinya. Lanjut, ada yang namanya naskah unsial, ditulis pakai huruf kapital semua di atas bahan yang lebih awet, yaitu perkamen. Kita punya sekitar 240 naskah jenis ini, dan banyak di antaranya berisi sebagian besar isi Perjanjian Baru, jadi kita bisa dapat gambaran yang jauh lebih lengkap. Dan terakhir, ada naskah minuskule. Walaupun umurnya lebih muda, jumlahnya itu loh yang luar biasa. Ada lebih dari 2.800. Jumlah yang sangat banyak ini ngasih para ahli data yang melimpah banget buat dianalisis dan dibandingkan. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan ribuan naskah ini, yang pastinya ada sedikit perbedaan di sana-sini, gimana caranya para ahli bisa merakit kembali teks aslinya? Gimana cara mereka menemukan teks asli di antara begitu banyak versi? Jawabannya ada di sebuah disiplin ilmu yang keren banget, namanya kritik tekstual. Ini pada dasarnya adalah ilmu membandingkan semua salinan yang ada untuk merekonstruksi dokumen aslinya.
Dengan mengidentifikasi variasi dan kesalahan tulis, para ahli bisa menyimpulkan dengan tingkat kepastian tinggi mana yang kemungkinan besar merupakan tulisan aslinya. Gampangnya gini deh, kalau ada 5.000 saksi mata sebuah peristiwa, cerita mereka mungkin beda-beda dikit kan? Tapi kalau kita bandingin semua kesaksian itu, kita bisa dapat gambaran yang sangat jelas dan akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, itulah yang dilakukan para kritikus tekstual dengan ribuan naskah ini. Dan inilah yang membawa kita pada kesimpulan dari penelusuran kita. Seperti yang diringkas oleh materi sumber kita, bukti yang melimpah ini memungkinkan para ahli untuk merekonstruksi teks asli dengan tingkat keyakinan yang sangat tinggi. Jadi bisa dibilang, kisah detektif tentang bagaimana kita mendapatkan Alkitab ini sebagian besar sudah terpecahkan. Kita bisa sangat yakin dengan teks yang ada di tangan kita hari ini. Tapi, ini justru menyisakan pertanyaan yang lebih besar, yang kembali pada kita. Sekarang, setelah kita tahu apa isinya, kita mau berbuat apa dengan itu?